Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para kaum muslimin muslimat, saudara-saudariku, para penonton yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa dari setiap sejarah, cerita maupun kisah-kisah orang-orang zaman terdahulu, kisah sejarah dari para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam kisah tersebut ada yang harus kita ambil manfaatnya. Kita harus meneladani dari semua kisah sejarah dari para rasul, para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya cerita ataupun kisah orang-orang di zaman dahulu itu ada dua sisi. Yang pertama, sejarah yang mengandung nilai positif. Kemudian yang kedua, sejarah atau cerita kisah orang-orang zaman terdahulu yang mengandung sisi negatif. Maka tentunya kita harus mengambil yang mana sisi positif dan yang mana sisi negatif dari semua cerita kisah yang telah kita baca atau kita ketahui atau kita dengar dari guru-guru kita, dari para alim ulama, dari para ustadz-ustadz kita. Di sini kami ingin menyampaikan kisah cerita sejarah para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang di sana pasti banyak mengandung nilai positif yang kita semua patut untuk mengambil teladannya, mengambil iktibar dari semua sejarah dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di samping itu kita harus mengetahui sejarah ataupun cerita-cerita dari orang-orang zaman terdahulu yang di dalam cerita itu kisah dari perilaku atau perbuatan atau haliah dari orang-orang zaman terdahulu yang di dalamnya mengandung nilai negatif. Dan tentunya ini kita juga mengambil pelajaran dari kisah sejarah tersebut. Yang pertama, saya ingin menyampaikan, menerangkan tentang sejarah orang-orang zaman terdahulu di masa kenabian, di masa zaman Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah cerita sejarah kekuasaan di zaman kekuasaan Raja Firaun dan Fatih Haman. Kita ketahui bahwasanya kita pun memaklumi bagaimana karakter, perbuatan, kepribadian Raja Firaun. Dia adalah seorang raja yang sangat berkuasa, menguasai seluruh rakyatnya. Memang di zaman kekuasaan Raja Firaun, kemakmuran itu merata di seluruh negeri bawahannya, di seluruh negeri kekuasaannya. Akan tapi dari sisi faktor sifat kepribadian Raja Firaun sendiri teramatlah buruk, yaitu mengakui
bahwa dirinya adalah sebagai Tuhan. Nah, sifat dan karakter pengakuan Raja Fir'aun mengakui dirinya sebagai Tuhan ini adalah merupakan sifat kesombongan yang sangat luar biasa, kesewenang-wenangan terhadap semua rakyatnya yang apabila menyimpang, melanggar, bergesekan, berbenturan dengan kekuasaannya, maka Raja Fir'aun dengan tangan besinya dia sewenang-wenang untuk berbuat sesuai kehendaknya sendiri terhadap rakyatnya. Apabila tidak mengakui bahwa dirinya sebagai Tuhan, maka rakyatnya yang tidak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan, Raja Fir'aun tidak berpikir panjang, dia akan membunuh, memenjarakan orang-orang yang tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Kemudian sejarah juga berbicara tentang bagaimana sifat dan karakter Qarun. Allah Subhanahu wa taala memberi anugerah kekayaan yang sangat luar biasa kepada Qarun di masa kenabian Nabi Musa alaihissalam. Dari sifat kikirnya, dari sifat bakhilnya, Raja Qarun atau Qarun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qarun menganggap apa yang diperbuat, apa yang dihasilkan itu semata-mata karena pengetahuannya, karena usahanya, karena hasil kerja kerasnya. Dia tidak menyadari bahwa apa yang diusahakan, apa yang ada di dalam tangannya, harta benda, kekayaan yang sangat melimpah, dia tidak menyadari bahwa itu semua karena adanya karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Qarun mengingkari semua itu, hingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Qarun, menenggelamkan Qarun ke dalam bumi beserta seluruh kekayaannya dan beserta karyawan, anak buah keluarganya, semua ditenggelamkan ke dalam tanah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sifat kikirnya, sifat bakhilnya, karena pengingkarannya terhadap nikmat anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Raja Fir'aun dan Patih Haman beserta bala tentaranya dikala mereka mengejar golongan Nabi Musa alaihissalam beserta golongannya, beserta umatnya, ketika Nabi Musa beserta umatnya, pengikutnya melarikan diri dari kota Mesir. Namun di tengah laut Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Raja Fir'aun, Patih Haman dan seluruh bala tentaranya, ditenggelamkan di Laut Merah. Allah Subhanahu wa taala menghukum Raja Fir'aun dan seluruh bala tentaranya karena sifat karakter Raja Fir'aun adalah salah satu di antara hamba Allah, di antara manusia yang sangat sombong, sangat mengakui kekuasaan itu karena kekuasaan dirinya. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu untuk menghancurkan manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dari seluruh alam. Para pemirsa, penonton yang saya hormati,
Di sisi lain, sejarah-sejarah yang mengandung nilai positif adalah di mana Ibnu Abbas telah berkata bahwasanya Nabi Ulul Azmi yang memiliki kesabaran dan memiliki keteguhan hati di dalam memegang ketauhidan, keteguhan hati di dalam memegang sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala, memegang keyakinan terhadap keesaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, memegang agama syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi Ulul Azmi yang mempunyai sifat sabar dan keteguhan hati sebanyak 5 para nabi dan rasul. Yang pertama adalah junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk urutan yang pertama dari rentetan nabi dan rasul ulul azmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kesabaran yang sangat luar biasa dan juga memiliki keteguhan hati di dalam memegang syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Keteguhan mempertahankan keesaan, ketauhidan terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Nabiullah Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Dan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dari 5 para nabi dan rasul ini, termasuk Nabi Ulul Azmi, kesemuanya adalah memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, tentunya sejarah Nabi Ulul Azmi ini yang kita ambil teladannya adalah kesabaran dan keteguhan hati mereka. Lalu kemudian Ibnu Muqatil mengatakan Nabi Ulul Azmi sebanyak 6 para nabi dan rasul. Yang pertama adalah Nabiullah Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Beliau memiliki kesabaran dan keteguhan hati. Nabi Nuh sabar ketika menghadapi umatnya. Nabi Nuh bersabar ketika menghadapi bagaimana istri dan anaknya berpaling dari ayahnya, dari Nabiullah Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim sabar ketika dibakar oleh Raja Namrud, sabar ketika dibakar oleh Raja Namrud. Namun atas kesabaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan keteguhan hatinya, Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari panasnya api. Kemudian yang ketiga adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail juga termasuk nabi yang diberikan kesabaran yang sangat luar biasa dan keteguhan hati. Nabiullah Ismail sabar ketika disembelih oleh sang ayahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim, atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dirinya ketika mau disembelih oleh ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat
Nabi ulul azmi menurut pendapat Ibnu Muqatil adalah Nabiullah Yakub alaihissalam. Nabiullah Yakub sabar ketika kehilangan sang anak tercinta, yaitu Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan sabar ketika kehilangan penglihatan matanya. Kemudian yang kelima adalah Nabiullah Yusuf. Nabiullah Yusuf sabar ketika berada di dalam sumur, ketika dibuang oleh saudara-saudaranya, dan sabar ketika ada di dalam penjara. Kemudian yang keenam adalah Nabiullah Ayub alaihissalam. Nabiullah Ayub sabar ketika menghadapi penyakit yang sangat mengancam jiwanya. Para pemirsa yang saya hormati, dari kisah sejarah dari para nabi dan rasul Allah, terutama dari kisah para nabi ulul azmi, ini yang perlu kita teladani adalah kesabaran dan keteguhan hati. Di zaman kehidupan modern ini, di zaman kehidupan kita sekarang ini, tentunya kita harus bersabar. Bersabar menghadapi situasi apapun. Bersabar menghadapi ujian dan cobaan dalam bentuk apapun. Ketika diberi ujian dan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berusaha, berupaya, bekerja, kita pun harus bersabar, harus telaten, harus tekun sampai menemukan keberhasilan. Tanpa kita bersabar ketika berusaha, bekerja, mencari keberhasilan, ketika kita bersabar, pasti kita akan menemukan kesuksesan dan keberhasilan dari semua apa yang kita usahakan. Namun ketika kita tidak bersabar, kita pasti akan putus di tengah jalan tanpa mendapatkan, tanpa meraih keberhasilan, kesuksesan sedikit pun. Lalu dari kisah para nabi ulul azmi yang kedua yang harus kita ambil teladannya adalah keteguhan hati. Kita harus tetap berkeyakinan. Kita harus memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tetap yakin bahwa apa yang kita lakukan di sekitar kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan, kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita berusaha, berupaya mencapai karir, mencapai karya, ingin sukses, ingin berhasil, hendaknya kita tetap berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong kita, akan membantu kita ketika kita memohon, berdoa, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita harus tetap yakin bahwasanya tidak satu pun yang dapat menolong kita, membantu apa yang kita lakukan, tidak satu pun mampu untuk menolongnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan ini, kesimpulannya adalah yang pertama, kita harus tetap sabar di dalam menghadapi apapun, menghadapi situasi apapun, menghadapi kesulitan hidup, menghadapi kerupukan, kesulitan di dalam rezeki. Kita harus tetap bersabar, disertai ikhtiar. Kita harus berikhtiar
juga tetap bersabar di dalam menjalankan usaha atau ikhtiar itu. Kemudian yang kedua, kita harus tetap memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang menciptakan seluruh ciptaannya, yang menciptakan seluruh apa yang ada di sekitar kita, yang memberikan anugerah, yang membagi-bagikan rezeki kepada setiap hambanya, mulai dari manusia ataupun makhluk ciptaan yang lainnya, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Kalau kita memang bersabar di dalam hidup di dunia ini, berikhtiar, berusaha, disertai tawakal, disertai mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, pasti kita akan mendapatkan keberhasilan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka